wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Siapa-siapa yang tidak hadir ke kelas pada hari ini? Amnia, siapa yang tidak hadir? Hairil, Pak. Hairil. Kenapa dengan Hairil? Sakit, Pak. Sakit. Hairil sakit. Siap. Untuk lebih afdalnya pertemuan kita pada hari ini, kita akan awali dengan membaca doa. Ucapkan doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Oke. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ada yang pernah dengar istilah di atas? Khutbah, tabligh, dan dakwah. Pernah? Kalau khutbah, kapan biasa dilaksanakan khutbah? Hari Jumat. Hari. Dan gambar yang pertama, khutbah, tabligh, dan dakwah berbeda, tapi pada dasarnya hampir sama. Apa persamaannya? Ada yang bisa menyampaikan apa persamaannya? Menyampaikan. Nah, menyampaikan. Semuanya menyampaikan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada yang bisa membacakan? Satu orang. Putri Maharani, nomor 1, silakan membaca Putri. Nomor 1. Terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok. Jadi ada 4 kelompok. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini tugas kelompoknya. Ketentuan kelompok 1, ketentuan khutbah. Kelompok 2, ketentuan tabligh. Silakan disimak dulu video berikut ini. Sekarang anak-anak sekalian, saya memberikan pertanyaan. Rincilah pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah dari tayangan video tersebut. Itu Anda akan jawab di dalam kerja kelompok. Saya kasih waktu selama 25 menit. Jadi silakan dikerja. Apa ya? Dakwah. Jadi bagaimana itu dakwah? Oke. Kemudian kelompok 4, silakan dikerja kelompok 4 tentang persamaan khutbah dengan dakwah. Silakan kelompok pertama, silakan sampaikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang ketentuan khutbah. Yang pertama, syarat khatib, Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Kedua, syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas dan tertib. Ketiga, Kelompok yang lain, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Langsung saja pertanyaannya, apakah perempuan boleh menjadi khatib? Tolong jelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tidak boleh seseorang perempuan menjadi khatib tetapi boleh berdakwah.
Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang ketentuan tablik. Langsung saja, tablik artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubalik. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat mubalik. Syarat mubalik yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang terakhir mendalami ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ketentuan dakwah. Dakwah artinya ialah mengajar. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ada dua cara berdakwah, yaitu dengan lisan, dakwah bil lisan, dan dengan perbuatan, dakwah bil lisan. Ketentuan-ketentuan yang diperhatikan dalam berdakwah adalah seperti berikut. Adapun syarat daya ada 4 poin. Yang pertama ialah Islam, yang kedua balik, dan ketiga berakal, dan keempat mendalami ajaran Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu bagaimana cara bertablik dengan baik. Oke, bagaimana kelompok 3 bisa jawab? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang persamaan dan perbedaan dakwah dan khutbah. Selanjutnya, perbedaan dakwah dan khutbah yaitu khutbah terikat oleh syarat dan hukum, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Khutbah tempatnya di masjid atau tempat lain yang memungkinkan, sedangkan dakwah dapat dilakukan di mana saja. Yang terakhir, khutbah Jumat hanya wajib bagi kaum laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja. Sekian dari diskusi kami. Oke, terima kasih. Dari kelompok 4 sudah melakukan. Dan tablik boleh juga dilakukan oleh perempuan. Boleh dilakukan perempuan. Jadi laki-laki hanya boleh untuk berkhutbah, tetapi boleh juga bertablik dan berdakwah. Tapi kalau perempuan hanya boleh berdakwah dan bertablik, tidak boleh berkhutbah. Silakan di kerja ada lembar kerja peserta didik itu di atas. Jadi silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya ditulis dengan lengkap. Membuat konsep khutbah. Membuat konsep khutbah. Bagaimana sudah? Sudah, alhamdulillah. Siapa yang bisa baca kesimpulan di atas? Siapa yang bisa baca? Rizky, nomor 1. Yang pertama adalah dibanding khutbah dan tablik, cakupan dakwah itu lebih luas, seluas segala aspek kehidupan setiap muslim. Dan dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi melakukan perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam. Bahkan ia pun menegakkan kebenaran dapat juga bagian dari dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri proses wilayah kita, sebaiknya kita melakukan baca doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, amin. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.